Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Selain heboh gara-gara kasus perkara videografer sekaligus editor Amsal Sitepu kemarin, ternyata di dunia ini juga banyak loh keputusan paling memicu kemarahan dan kebingungan yang datang dari pihak aparat hukum. Masalahnya banyak yang jauh lebih absurd nih guys. Mau tahu ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Menghina anjing. Alasan kenapa main media sosial tuh harus bijak, ya salah satunya biar nggak bernasib sama seperti Tana Korn Siripai Bun ini ya guys. Jadi di tahun 2015 lalu, dia ini lagi asik main Facebook, terus ngeliat ada foto seekor anjing dan ngasih komen sarkas di postingannya. Keesokan harinya dia malah langsung diciduk sama jaksa militer. Padahal dia mah cuma pekerja pabrik di Thailand yang komentar di Facebook pun tanpa mikir sama sekali ya. Nah, usut punya usut, ternyata anjing yang dihina adalah Tong Daeng, yaitu anjing kesayangan mendiang Raja Thailand, yaitu Raja Bhumibol Adulyadej. Dari sini, jaksa langsung nuntut si Tana Korn dengan hukum anti penghinaan kerajaan yang mana kalau terbukti bersalah menghina raja ataupun keturunannya, bisa terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara untuk setiap dakwaannya. Menurut dia, menyindir peliharaan raja sama aja ya kayak menghina martabat sang raja itu sendiri. Dari putusan ini, masyarakat lokal sama internasional pada kaget karena puluhan tahun penjara cuma buat itu. Ya kayaknya agak berlebihan gak sih? Namun gimana nih menurut kalian? Ngomeli suami mabuk. Seorang istri sekaligus ibu bernama Valencia dari Kerawang teman-teman punya suami yang hobi banget untuk mabuk-mabukan guys. Dan sekalinya pulang tuh kabarnya bisa dalam kondisi yang tidak sadarkan diri ya. Nah suatu hari akhirnya Valencia muak banget lah dan berujung ngomelin suaminya ini yang bernama Chan Hyuching ya. Bayangin aja guys, udah puyeng soal anak, rumah tangga, punya suami yang gak bisa diandelin seperti ini. Siapa coba yang gak marah kan? Nah konyolnya bukannya sadar diri nih, si suami itu malah playing victim dan juga ngelaporin Valencia ini ke polisi dengan tuduhan KDRT psikis. Udah gitu, jaksa penuntut umum juga beneran lanjutin kasusnya dan nuntut Valencia dengan 1 tahun penjara loh. Gila kan? Pantas aja teman-teman netizen Indonesia tuh langsung pada ngamuk. Masa seorang istri yang jelas-jelas menjadi korban malah mau dipidana sih? Saking viralnya kasus ini juga, Kejaksaan Agung aja sampai turun tangan langsung loh. Dan endingnya, tuntutan ngawur itu langsung direvisi total menjadi tuntutan bebas dan akhirnya Valencia pun juga resmi tuh mendapat vonis bebas murni dari pengadilan. Tapi bingung sih gue, yang modelan seperti ini tuh kenapa harus viral dulu baru direvisi ya? Kenapa nggak dari awal aja gitu? Gara-gara poster. Bagi teman-teman yang suka dengerin lagu Iron Maiden ataupun Led Zeppelin, kalian ternyata harus hati-hati loh. Soalnya di tahun 90-an lalu, ada kejadian di mana selera musik kalian tuh ternyata bisa jadi alasan untuk dihukum mati. Jadi begini ceritanya ya. Cameron Todd Willingham dari Texas, rumahnya ludes dilahap si jago merah dan secara tragis menewaskan ketiga anak perempuannya. Nah, bukannya dapat simpati, si Cameron ini justru dituduh sengaja membakar rumahnya sendiri itu dong. Ya, sebenarnya saat itu polisi dan jaksa tetap pakai bukti forensik kok. Tapi sayangnya ilmu investigasi kebakaran yang dipakai tuh ternyata ilmu jadul yang sekarang pun udah terbukti salah kaprah. Yang bikin emosi, untuk meyakinkan juri, jaksanya ini sengaja menggoreng karakter Cameron dengan cocok logi ngawur ya. Mereka ngecap Cameron sebagai sosiopat dan juga pemuja setan, murni cuma gara-gara ada poster band heavy metal seperti Iron Maiden yang bergambar tengkorak di kamarnya. Nah, gara-gara kombinasi sense abal-abal dan juga stigma selera musik ini, Cameron beneran tuh guys akhirnya dieksekusi mati pada 17 Februari 2004 ya. Dan yang bikin merindingnya lagi, bertahun-tahun setelah dia tewas, ilmu forensik modern akhirnya membuktikan kalau api itu kemungkinan besar berasal dari kecelakaan murni, contohnya nih seperti korsleting listrik ataupun pemanas ruangan dan bukan sengaja dibakar. Gila ya, nyawa melayang sia-sia loh ini. Gagal jadi dukun gempa. Di tahun 2012 lalu pernah ada nih teman-teman berita yang sempat bikin heboh dunia gara-gara seorang jaksa di Italia sampai nuntut 6 ilmuwan terkemuka dengan tuduhan pembunuhan tidak disengaja loh. Hah? Kaget kan kalian? Jadi para ilmuwan ini dituntut gara-gara mereka tuh dianggap gagal memprediksi gempa bumi di kota El Aquila yang bikin 300 warganya itu tewas begitu saja.
Jaksanya ngerasa, kok bisa sih Ilmuwan tuh nggak ngasih peringatan buat warga? Padahal ya secara ilmiah, gempa bumi sendiri kan memang fenomena alam ya, yang sampai sekarang nggak bisa diprediksi kapan dan juga di mana secara akurat 100% meskipun kita sudah tinggal di zaman teknologi yang super canggih. Kedengarannya konyol banget kan? Seakan-akan mereka tuh dituntut punya kekuatan sihir ataupun bola kristal ajaib gitu kali ya. Nah, gara-gara tuntutan jaksa, para ilmuwan tuh sempat divonis teman-teman 4 tahun penjara coba dalam pengadilan tingkat pertamanya aja. Tapi untungnya setelah berita ini viral dan juga banyak yang menganggap konyol, ujung-ujungnya para ilmuwan ini dibebaskan di tingkat banding. Skandal kantor pos. Sama seperti manusia, yang namanya sistem ataupun software yang dibuat sama manusia emang bisa aja salah ataupun cacat ya. Tapi skandal kasus tahun 1999 ini benar-benar tercatat sebagai kasus paling jahat dalam sejarah hukum Inggris sih. Soalnya ratusan kepala kantor pos dituduh ngelakuin korupsi, pencurian, dan pemalsuan laporan keuangan karena mendadak sistem keuangan mereka nunjukin angka minus atau defisit. Padahal mereka nggak mengambil uang sepeser pun loh. Lah, kok bisa? Bingung kan? Nah, ternyata alasannya bukan karena manusianya, tapi gara-gara software baru mereka yaitu Horizon yang penuh sama bug ya guys. Yang lebih gilanya lagi, pihak kantor pos Inggris pusat ternyata tahu kalau software itu tuh error, tapi para jaksa internalnya nyuruh mereka menyembunyikan bukti-bukti ini. Alhasil, para pegawai dipaksa untuk ngaku bersalah biar nama baik sistem mereka tuh tetap terjaga. Namun, dampaknya tuh bener-bener menghancurkan hidup sih. Selama rentang tahun 1999 sampai 2015, lebih dari 700 orang nggak bersalah dikorbankan ya guys. Mereka tuh dipenjara, dibikin bangkrut, rumah tangganya hancur, sampai ada belasan orang yang tragis mengakhiri hidup karena nggak kuat nahan stres dituduh koruptor. Kebenaran super toksik ini baru benar-benar terbongkar belasan tahun kemudian dan sukses bikin murka satu negara. Kasus yang mind-blowing ini ngingetin kita banget ya soal bahayanya kalau institusi lebih milih melindungi gengsi ketimbang nyawa manusia. Benar-benar edan sih ini guys. Dua petani miskin. Pernah kepikiran nggak gimana rasanya ya hidup di balik jeruji besi bertahun-tahun untuk kejahatan yang nggak pernah kalian lakukan? Nah, buat teman-teman yang suka ngikutin kasus-kasus misteri sejarah yang mind-blowing, tragedi Sengkon dan juga Karta dari Bekasi di tahun 1974 ini wajib banget kalian tahu. Jadi, dua petani sederhana ini mendadak dituduh tuh merampok dan juga membunuh pasutri bernama Sulaiman dan juga Siti Haya. Ngerinya, mereka tuh disiksa habis-habisan oleh oknum polisi saat itu sampai terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan ataupun BAP palsu ya. Ya meskipun dari awal sudah ngotot banget buat membantah, sistem hukum tetap berjalan teman-teman dan juga mereka berdua pun divonis penjara. Nah, plot twistnya ternyata waktu mendekam di dalam sana, Sengkon malah ketemu sama Gunel tuh yang mana adalah pembunuh asli yang bahkan masih punya senjatanya loh. Secara logika aja nih, pengakuan seperti ini harusnya jadi tiket bebas instan buat Sengkon dan juga Karta kan? Tapi sayangnya guys, hukum zaman itu tuh kaku banget soalnya karena putusan pengadilan dianggap sudah ingkrah yang mana memiliki kekuatan hukum tetap, mereka berdua tuh nggak bisa langsung dibebasin begitu saja. Enam kali berturut-turut. Terlahir sebagai manusia yang ambis dan pantang menyerah mah emang bagus-bagus saja kok. Tapi kalau pantang menyerahnya dipakai salah alamat seperti jaksa bernama Doug Evans di tahun 1997 lalu ini, wah benar-benar jangan dicontoh sih. Jadi ceritanya Doug Evans ini nuntut seorang pria bernama Curtis Flowers atas kasus pembunuhan yang sama, namun sebanyak 6 kali persidangan. Yang gilanya nih, kalau di total-total, Curtis sama Evans udah ngabisin 23 tahun untuk kasus ini loh. Uniknya, setiap kali sidang yang dibatalkan atau juri gagal mutusin, si jaksa bakal langsung tancap gas ulang untuk nyidangin kasusnya lagi. Lah, padahal kalau buktinya jelas dan juga konkret mah, harusnya Curtis udah masuk jeruji besi nggak sih? Nah, usut punya usut ternyata Evans tuh punya motif rasis, dimana dia juga sengaja nyingkirin semua calon juri berkulit hitam biar Curtis ini gampang dihukum. Gila ya, ini mah bukan nyari keadilan, tapi obsesi untuk melanggar hak asasi manusia nggak sih? Beruntung ya, walaupun telat banget, tapi akhirnya Mahkamah Agung Amerika turun tangan juga di tahun 2019 dan membatalkan semua tuntutan Curtis karena bukti diskriminasi rasnya kelihatan jelas banget ya.
sandal jepit Briptung. Sendal jepit butut seharga 30.000 ternyata pernah sukses teman-teman bikin geger satu negara Indonesia loh. Ya, gerakan 1000 sendal jepit di tahun 2011 lalu ini sebenarnya berawal dari anak SMP berinisial AAL di Palu yang dituduh mencuri sendal milik seorang anggota polisi. Logikanya aja nih guys, urusan anak sekolahan ngambil sendal ya harusnya bisa diselesaikan secara damai dan juga kekeluargaan kan? Tapi plot twistnya, oknum polisi ini tuh malah ngotot membawa kasus super remeh ini sampai ke meja hijau pengadilan. Ya, ngelihat ketidakadilan yang absurd ini, netizen dan juga masyarakat Indonesia pun juga langsung tuh ngamuk berjamaah lah. Sebagai bentuk protes yang super sarkas juga, muncul tuh teman-teman gerakan 1000 sendal jepit di mana warga dari berbagai daerah rame-rame ngirimin sumbangan sendal butut ke lembaga hukum terkait. Sindirannya benar-benar kena banget deh pokoknya. Ya kali juga kan negara tuh rela buang-buang waktu dan juga biaya operasional untuk gaji polisi, jaksa dan juga hakim cuma buat ngurusin sepasang sendal jepit. Dari sini banyak yang bilang tuh kalau hukum Indonesia ya tajamnya ke bawah buat hal yang receh tapi tumpul banget ke atas apalagi buat para koruptor ya. Namun bagaimana nih menurut kalian? Central Park 5. Nah, buat kalian para calon sarjana yang kritis dan juga suka ngulik kasus true crime, tragedi The Central Park 5 dari tahun 1989 ini wajib banget sih kalian tahu. Di New York pada tahun 1989 lalu, ada 5 remaja kulit hitam dan juga Latin yang dituduh memperkaos seorang wanita di Central Park. Masalahnya, polisi nggak menemukan bukti fisik sama sekali ya. Tapi hal ini nggak bikin jaksa Linda Feinstein sama polisi menyerah, karena mereka malah ngeinterogasi remaja tadi selama belasan jam tanpa ada pendampingan orang tua ataupun pengacara. Wow, bahkan ujung-ujungnya mereka juga dipaksa untuk ngasih pengakuan palsu loh. Padahal kalau udah jadi jaksa, ya harusnya tahu kan seberapa pentingnya bukti di TKP. Wah, bukti aja nggak ada. Kok bisa ya nyalahin 5 remaja ini? Nah, dengan berbekal pengakuan terpaksa mereka, akhirnya kelima remaja tadi masuk ke penjara dan mendekam di sel selama 6-13 tahun. Namun, plot twist yang bikin publik ngamuk tuh baru terjadi belasan tahun kemudian, yaitu di tahun 2002. Pelaku aslinya yang memang seorang kriminal akhirnya confess dan bukti forensik DNA-nya tuh terbukti match 100% dengan si korban. Otomatis, kelima remaja yang udah terlanjur kehilangan masa mudanya ini akhirnya dibebaskan dan nama Linda Feinstein langsung dihujat habis-habisan satu dunia. Gila ya, kalau aparat udah punya ambisi buta tuh serem banget loh. Hidup orang bisa hancur seketika soalnya guys. Sembunyiin bukti kunci. Terakhir ada kasus yang ngebuat hidup orang ini hancur lebur di penjara 25 tahun teman-teman untuk kejahatan yang gak pernah dia lakukan. Dan kacaunya lagi, korbannya itu ternyata adalah orang yang paling kalian sayang. Ya lagi bayangin aja, Morton ini jelas-jelas bukan pelakunya guys. Tapi gara-gara jaksa bernama Ken Anderson tuh terlalu ambisius pengen ngejeblosin si Morton ini, dia nekatlah menyembunyikan bukti-bukti krusial yang harusnya tuh bisa ngebebasin sang ayah ya. Saat itu jaksanya sengaja menyembunyikan bukti bahwa ada cek bank milik korban yang dipalsukan dan juga dicairkan oleh orang asing setelah korban tuh tewas. Plus kesaksian anak balitanya yang dengan polosnya bilang ke neneknya nih kalau monster yang menyerang sang ibu tuh bukanlah ayahnya ya. Nah, akibat kebusukan aparat hukum ini, Morton divonis penjara seumur hidup tuh guys. Bayangin hancurnya pria ini deh, udah kehilangan istri, kehilangan nama baik, kehilangan masa muda, terus kehilangan momen tumbuh kembang anaknya pula lagi. Plot twist melegakannya juga baru datang di tahun 2011 tuh teman-teman. Di saat teknologi forensik berhasil menguji tes DNA dari sebuah bandana berdarah di TKP yang akhirnya membongkar identitas pembunuh aslinya. Gak cuma Morton tuh yang akhirnya bebas murni, tapi karena juga langsung OTW ke jaksa si Ken Anderson ini. Dia kemudian diseret ke pengadilan, dicabut lisensi pengacaranya, dipaksa mundur dari jabatannya, dan juga beneran masuk sel penjara gara-gara kelicikannya sendiri tuh. Ya, walaupun telat tapi karmanya setimpal ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.